Halo teman-teman, kembali bersama aku di channel ini. Kita masih bahas seputar tentang sepeda listrik ya di sini ya, terutama sepeda listrik bermerek atau tipe dari Overo Starir 3 lit ya. Jadi kita khusus tuh bahas itu, tapi ruang lingkup dari sepeda listrik ya. Oke, kali ini kita akan bahas spesial nih ya, yaitu kita akan menghitung biaya pengeluaran per bulan bahkan per tahun dari sepeda listrik kita. Jadi saya udah bikinin website ya atau fitur yang dimana teman-teman itu bisa mengkalkulasikan parameter-parameter ya untuk mengetahui berapa sih per bulannya atau biaya operasional dari sepeda listrik teman-teman itu berapa per bulannya. Jadi saya udah bikinin website ya. Teman-teman tinggal akses aja di link di deskripsi. Jadi semoga ini website itu bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman juga bisa kira-kira lah ya pengeluaran teman-teman untuk sepeda listrik ini. Halo teman-teman, kembali bersama aku di channel ini. So in this video we're gonna talk about how much do we spend in a year with e-bike. Apakah lebih boncos atau lebih hemat? Kayak we'll see. Jadi di sini ada kalkulator ya biaya sepeda listrik dan ini sifatnya dinamis. Kalian bisa inputkan itu berbagai macam merek dari sepeda listrik yang kalian punya di rumah. Jadi ini bisa diaplikasikan ke semua merek, tidak terkhusus untuk Overo Starir 3 lit ya. Tapi di sini kita menghitungnya adalah sepeda yang aku punya, which means berarti kita akan menghitung Overo Starir 3 lit ya. Nah, ini barusan kita bikin juga ya, masih panas banget ya kodenya. Dan ini kita pakai GitHub page. Nah, kalian kalau mau akses kalkulator ini bisa kalian klik ya link di deskripsi. Oke, kalaupun ada masukan atau parameter yang mungkin kayak rancu gitu ya, kalian bisa bisa kasih tahu kami di kolom komentar. Jadi di sini kalian bisa aplikasikan ke kalkulatornya merek apa aja, entah itu merek Winfly ya, entah itu merek yang lain lah, saya nggak hafal ya merek-merek ini ya, merek-merek e-bike ya. Nanti kita akan juga bahas tentang bagaimana sih sistem ini menghitung gitu ya, transparansi dia dalam menghitung. Jadi misalkan kita ngitung, kita tahu nih apa yang dihitung dari aplikasi kita. Nah, saya akan breakdown nanti ya, karena saya yang bikin, maka kita akan breakdown nanti. Lucu ya kalau ada kalkulator tapi kita nggak tahu apa yang dihitung gitu ya. Nah itu. Jadi sini sudah saya cantumkan bagaimana cara menghitungnya aplikasi aku ini, supaya ada transparansi antara kalkulatornya dan punya kita ya. Oke, kita langsung mulai aja tanpa berlama-lama ya. Oh ya, mohon maaf ya kalau videonya ini kepanjangan karena aku bakalan menjelaskan satu persatu ya. Mohon maaf kalau kalian kalau kalian nggak punya waktu banyak, silahkan skip aja, langsung aja akses ke websitenya aja dan pakai langsung aja. Dah, merem aja. Tapi kalau teman-teman yang ingin paham dengan mekanisme perhitungan, nah bisa lengkap, bisa nonton sampai full gitu ya. Oh iya, saya ini masih awam tentang dunia per EV-an atau per listrikan ya. Jadi saya baru aja ini punya sepeda listrik ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Bisa kalian koreksi di kolom komentar. Dan saya orang terbuka juga kok dengan kritikan. Jadi nggak apa-apa. Oke. Berhubung kita akan pakai sepeda Overo Starir 3 lit di sini, kita akan cari tahu dulu kapasitas. Nih kita kosongin dulu kapasitas dari baterai ya, Overo Starir 3 lit. Oke, Overo Starir 3 lit. Kita cari spesifikasinya di sini. Oke. Let's see here. Nah, ketemu di sini baterainya 48 volt 24 Ah. Jadi kita tulis di sini berapa tadi? 48 volt 20 Ah. Betul enggak? Oh, 24 Ah, sorry. 48 volt 24 Ah. Ini adalah spesifikasi dari baterai ya, baterai di setiap sepeda listrik kita.
Nah, setelah itu di sini ada form untuk range per charge-nya ya. Ini kita masukin aja jarak dari brosurnya karena perhitungan kita ini udah ada toleransi ya. Udah ada toleransi. Jadi apa yang kita hitung itu di bawah dari 70 km ya. Sudah ada efisiensi lah istilahnya. Udah ada pengurangan. Jadi kita masukkan aja 70 km per 70 km ya. Satu kali cas. Oke, tarif listrik kita ini kita defaultkan aja di sini 1467 ya, sekitar 1500 lah per kWh-nya. Kalau teman-teman punya spesifik yang lebih ya, teman-teman bisa ini aja tulis di sini untuk tarif per kWh-nya di rumah teman-teman ya. Oke, selanjutnya ke section pola penggunaan. Nah, pola penggunaan kita di sini jarak harian aku itu cuman kayak 10 km aja. Itu udah PP ke kantor terus balik lagi. Nah, hari aktif per minggu artinya kita pakai 10 km ini berapa hari dalam satu minggu gitu. Nah, aku kan minggu libur tuh. Jadi 6 hari aja tuh. Nah, gitu. Oke, di sini juga ada penjelasannya kalau kalian mau baca juga. Nah, setelah itu mode berkendara. Nah, mode berkendara ini kita gimana nih? Nah, di sini ada 3 parameter ya, udah aku bikin ya. Eco, normal sama sport. Nah, ini masih asumsi ya. Ini asumsi aku aja ini. Jadi kenapa kalkulator banyak teman-teman juga bikin kalkulator aplikasi ya. Banyak perhitungannya itu nggak sama. Nah, jadi perhitungannya itu berasumsi ya. Jadi nggak bisa sama persis. Soalnya baterai ini tuh tergantung pemakaian. Kalau kalian pakainya cepet ya, gas terus, itu akan berbeda juga hasilnya. Dan kalau kalian pakai slow gitu ya, itu juga akan berbeda. Jadi nggak mungkin sama gitu. Jadi parameternya tuh fluktuatif gitu ya. Susah untuk plek tuh susah. Jadi harus ada asumsi di situ. Nah, jadi di sini ada 3 parameter. Nah, berhubung aku itu suka jalannya itu kayak speed 1 doang. Nah, kita di sini pakai yang normal aja lah. Normal aja. Nggak terlalu ngebut juga. Ya normal lah pokoknya. Oke. Kalau Eco ini jalannya pelan banget lah menurut aku ya. Kita pakai normal aja lah. Nah, kondisi medan ini juga mempengaruhi ya. Nah, kalau teman-teman itu, nah di sini ada campuran dan berbukit. Maksudnya dari persenan ini adalah kalau misalkan nih campuran nih 120, artinya dia 20% ekstra dari biasanya. Baterainya itu kerja ekstra 20%. Terus berbukit nih, berarti baterainya itu ekstra kerja 50%. Jadi gitu aja. Jadi menambah beban kerjanya dari baterai. Jadi di sini tempat aku itu kayak datar-datar aja ya. Jadi kayak 100% aja. Paling cuma naik flyover ya 1 kali doang. 2 kali ya kalau sama PP pulang ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini sudah sebenarnya kalau kita untuk menghitung kapasitas baterai aja. Tapi di sini aku menambah karena aku beli sepeda listrik ini untuk investasi jangka panjang ya. Jadi aku bikin aja nih analisis ROI atau return of investment. Kita beli e-bike itu terus berapa sih untungnya gitu kalau kita pakai e-bike dari kita beralih dari motor listrik ke e-bike gitu. Nah, nanti akan saya jelasin. Nah, misalnya kita beli e-bike-nya, aku kemarin belinya 10.150.000 ya. Tuh 23. 10.150.000. Terus biaya bensin motor per minggu aku bayar ya, itu sekitar 50.000 lah. Scoopy 2019. Nah, ini 50.000 ini aku buletin aja. Atau yang common case. Jadi 50.000 tuh kayak ini seminggu pasti 50.000 gitu. Walaupun ada juga kadang-kadang yang 30.000, ada juga kadang yang 40, tapi kita genapin aja atau kita buletin aja. Kita generalkan ya. Jadi 50.000 ya, gitu. Oke. Nah, jadi dari kalkulasi ini kita bisa hitung selisih dari kita dapat duit ya dari e-bike. Jadi kan kalau kita pakai e-bike, otomatis kan kita nggak bayarin lagi gitu. Nah, jadi biaya ini adalah profit dari kita pakai e-bike. Jadi itu nanti dikaliin sampai berapa tahun gitu, and then kita dapat untung setelah
profitnya itu lebih dari 10.150. Artinya kan kita dapat e-bike gratis setelah balik modal gitu. Jadi seperti itu. Saya agak susah nih jelasinnya ya. Oke, sekarang kita ke resultnya nih. Hasil perhitungan biaya e-bike. Jadi kita dapat di sini per charge-nya kita perlu biaya Rp1.836. Ya, kayak 1.900 lah ya untuk satu kali cas. Terus per kilometer kita perlu biaya Rp32 aja atau Rp33. Per harinya kita spend uang itu Rp329. Per minggu 1.000, anggap aja 2.000 ya. Per minggunya kita Rp2.000 doang. Murah banget gak tuh? Per minggu Rp2.000 kalian pakai EV ya atau e-bike. Aduh. Oke, terus kita di sini ada kalkulasi per bulan juga. Per bulan cuman 8.500 loh. 8.500 per bulan. Wow. Per bulan. Aduh, nih perbandingan dari motor bensin. Nah, jadi per minggu motor bensin itu perlunya 50.000 nih ya. 50.000. Nah, di sini per minggunya kalau kita pakai e-bike itu Rp2.000 aja. Jadi, wah, banyak banget, bro. Banyak banget ini. Kita profit banyak banget untuk per minggu doang. Dan kalikan per bulan. Nah, per bulan kita bisa ini ya, bisa hemat banyak ini. Nah, nih per minggu hematnya kita 48.000 nih per minggu. Untuk per minggu doang. Penghematan per bulan 208.000. Jadi kalian bisa alokasiin uang kalian per bulan loh 200.000 loh, lumayan ini. Dan kalau per tahun, nah kalian bisa alokasikan nih 2 juta, 2,5 juta, woi. Kalian bisa hemat, woi. Per tahun. Belum lagi ini belum dihitung dari biaya servis ya. Biaya servis dari motor bensin itu lebih besar ya daripada motor sepeda listrik ya. Contoh kayak ganti oli. Terus kayak aku tiap 6 bulan sekali itu ada servis rutin ya di dealernya. Itu kayak 300.000 gitu ya. Wah, itu per 6 bulan. Terus kita belum masukin di sini kalkulasi untuk bayar SNK, untuk bayar pajak ya. Dan iya bayar pajak. Terus ya bayar pajak, terus juga bayar parkir. Nah, parkir di mall itu per jam itu berapa? Belum itu. Jadi tanpa parameter itu kita sudah bisa melihat keuntungannya gitu ya. Nih, sekitar 2,5. Ini 2,5 ini belum termasuk dari bayar pajak, terus servis, terus bayar parkir dan lain-lain gitu ya. Ini udah menguntungkan dari segi perhitungan ini doang gitu. 2.500.000. Nah, karena kita untung 2.500.000 per tahun, otomatis supaya balik modal dari kita membeli EV itu perlu waktu 48,8 bulan atau 4,1 tahun. Nah, jadi kalau e-bike kita bertahan lebih dari 4,1 tahun, artinya kita membeli e-bike ini secara gratis ya. Gitu tuh, secara gratis, cuma-cuma. Daripada kita pakai motor bensin 4,1 tahun gak dapat apa-apa, boncos gitu ya. Nah, ini balik lagi ke kaliannya, ngerawat baterainya kayak gimana, ngecas kalian bagaimana, terus pemakaian kalian bagaimana ya. Kalau teman-teman itu pintar ngerawat baterainya, otomatis bisa profit gitu, bisa cuan. Nah, gitu. Jadi RIO-nya itu kayak gitu aja ya, teman-teman. Nih. Jadi investasi awalnya di sini ringkasan investasi kita setelah kita menghitung biaya ini dan analisis balik modal. Ini ringkasan investasinya. Jadi investasi awal kita itu 10.150.000 ya, overall sehari 3 lit. Terus kita bisa hemat 5 tahun itu, nah 12 juta. Kalonya e-bike kita ini bertahan 5 tahun atau 4,1 tahun ini kita bisa profit nih. Nah, jadi usahakan teman-teman pemakaian kita itu 4,1 tahun. Kalonya ya
sepeda listrik kita rusak di bawah 4,1 tahun, itu sebenarnya masih bisa cuan, tapi harusnya nggak 4,1 tahun lagi. Jadi kalau rusak boncos, berarti boncos ya. Kalau kalian rusak dan kalian ada biaya untuk memperbaiki e-bike kalian, itu artinya nggak 4,1 tahun gitu, karena ada biaya ekstra yang dikasih lagi ke e-bike itu gitu. Jadi investasi awalnya segini, 4,1 tahun kita bisa profit, artinya kita beli e-bike ini secara gratis ya. Oke, kita lanjut ke part 2 kayaknya. Ini berapa menit sih? Waduh, 14 menit ya. Kita lanjut ke part 2 untuk breakdown perhitungan rumus ini ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau tahu ya, nggak apa-apa ya, pakai aja, nggak apa-apa ini. Oke, see you in the next video guys. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Tolong juga bagikan ke teman-teman kalian ini kalkulator, karena ini sangat berfungsi untuk kita bisa mengetahui biaya per bulan kita ya, dan per tahun malahan. Oke, see you in the next video guys ya. Bye bye. Bagikan juga ke grup Facebook ya, rame juga tuh di situ. Oke, bye bye.